Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat nilai rapor ya, membuat nilai rapor PKL. Di mana sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membuat nilai PKL untuk 4 tujuan pembelajaran PKL. Ya, seperti yang tertera di sini. Ya, ini adalah nilai PKL yang terdiri dari 4 tujuan pembelajaran yang masing-masing ada skor nilainya dan juga deskripsi, di mana nanti rapor ini yang tercetak ini, nilai PKL ini akan dimintakan keabsahannya kepada pemimpin dunia kerja atau dunia industri, seperti itu. Nah, ini adalah lampiran dari nilai rapor di kelas 12 yang melaksanakan PKL, di mana nanti ada rapor nilai ya yang terdiri dari hanya satu mata pelajaran, yaitu PKL. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama membuat ya, kita petakan untuk membuat nilai rapor untuk PKL. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ya di aplikasi ini, kemudian kita klik di data referensi. Jadi kita harus mapping dulu mata pelajaran PKL. Nah, di sini kita akan mapping dulu, mapping rapor ya. Di sini mapping rapor. Di sini kita pilih kurikulumnya, yaitu misalnya ini di kuliner gitu ya. Kemudian pilih tingkatnya kelas 12. Nah, di sini praktek kerja lapangan reguler, nama lokalnya praktek kerja lapangan, kelompoknya tanpa kelompok, nomornya nomor 1, karena nanti di kelas 12 nilai yang muncul di rapor hanya satu, ini praktek kerja lapangan. Itu ya. Kita coba pindah lagi ke TKJ. Nah, TKJ ini kelas 12, kita pilih praktek kerja lapangan, ini pilih kelompoknya yaitu tanpa kelompok ya. Kemudian kita beri angka 1, simpan perubahan. Nah, ini kita mapping semua dulu ya, semua di konsentrasi kalian yang ada di sekolah kita. Oke, jika sudah selesai ya, jika sudah selesai, kita coba cek di data pembelajaran. Oke, nah di sini kita coba cek praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan di sini, nah, datanya didapatkan dari Dapodik ya, Bapak semuanya. Jadi datanya sudah diinput di Dapodik, kita sinkronkan ke rapor, nanti munculnya ini. Nah, kita coba ya, kita cek di kelas 12 kuliner A. Ini pengampunya, guru mapelnya adalah Ibu Wiwin. Jadi nanti kita ceknya di sana nggih. Jadi nilai PKL yang sudah diinputkan kemarin di video sebelumnya yang terdiri dari 4 tadi, 4 tujuan pembelajaran ini ya. Nah, ini nanti rata-ratanya akan masuk ke nilai rapor, di mana yang bisa membukanya adalah guru yang tertera pada aplikasi ini ya. Jadi ini Bu Wiwin, ini akunnya Bu Wiwin. Seperti itu. Nah, kalau sudah begini kita bisa mengisi nilai atau menyelesaikan nilai rapor PKL. Oke, kita masuk ke akunnya Bu Wiwin ini ya. Kita sudah masuk di sini. Ini akunnya Bu Wiwin di sini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran di sini. Kita klik dulu tujuan pembelajaran di sini ya. Nah, pilih mapel praktek kerja lapangan. Nah, ini sudah disetting ini. Tadi kan kemarin sudah kita mapping untuk tujuan pembelajaran, sudah kita masukkan. Sudah keempat ini ya. Kemudian kita ke input nilai rapor. Di sini input nilai rapor. Kita pilih kelasnya 12A, mata pelajarannya adalah praktek kerja lapangan. Nah, di sini Ibu Bapak semuanya, jika para pembimbing Dudi di sekolah ya sudah mengisi nilai rapor yang terdiri 4 tadi, maka di sini akan tertera rata-ratanya di sini. Nilai akhirnya ya, nilai akhir dari 4 skor dari tujuan pembelajaran PKL itu
akan muncul di sini. Nah, ini kita cek namanya bening ya di sini. Nah, ini bening juga sudah ada. Kemudian tujuan belajarnya di sini. Ya, di sini ada kolom yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai dengan optimal, dan yang sebelah kanan adalah tujuan pembelajaran yang diukur dan perlu peningkatan. Bagaimana cara mengetahui TP yang diukur dan tercapai dan TP yang diukur dan perlu peningkatan? Nah, ini kita cek di Excel-nya ya, kita Excel-nya. Ini inputnya bisa manual, bisa import nilai rapor. Nah, di sini kita coba ya, ini kita download dulu format nilai ya. Pada bagian bawah Excel setiap form ya, form untuk import nilai, di sini ada keterangannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini tertulis ada 4, kemudian ada catatan validasi. Ini ya, coba kita perhatikan. Jika nilai rapor siswa kurang dari 100, silakan dipilih tujuan pembelajaran mana saja yang perlu peningkatan minimal 1. Selain memilih tujuan pembelajaran yang masih perlu peningkatan, pilih juga tujuan pembelajaran yang mana saja sudah dicapai dengan sangat optimal minimal 1. Tidak mesti semua tujuan pembelajaran yang harus dipilih. Minimal pilih satu yang paling optimal dan satu yang paling minimal, gitu ya. Jadi dari keempat TP tadi tidak harus semuanya diklik. Minimal di yang paling optimal 1, yang minimal 1, gitu ya. Kemudian pahami konsep pembelajaran dan asesmen sebagaimana telah dimuat pada panduan dan pembelajaran asesmen agar tidak keliru dalam memahami format nilai rapor ini, gitu ya. Jadi ini panduannya, nanti bisa dipilih satu yang optimal dan satu yang minimal itu paling tidak ya, minimal ya. Namun jika dipilih semuanya juga boleh, tapi ada sebagian yang perlu ditingkatkan sesuai dengan tadi aturannya. Jika nilai rapor kurang dari 100, maka bisa dipilih tujuan pembelajaran yang perlu peningkatan, gitu ya. Oke, di sini kita kembali lagi ke nilai rapor. Nah, di sini tadi ya untuk bening ya, kita coba nilainya bening ini kita lihat bahwa nilainya di tujuan pembelajaran 3 ini, misalnya ini yang mengalir peluang usaha, wirausaha ini kita perlu peningkatan. Dengan yang 3 ini kita sudah rasa sudah bagus, gitu ya, sesuai dengan catatan dari Dudi. Nah, dari sini kita simpan ya, simpan data. Nah, setelah itu baru kita cek penilaian statusnya seperti apa. Ini praktek kerja lapangan 12 kuliner A reguler sudah ada 11 data, deskripsi 1 data sudah ada, berarti yang 10 data belum ada deskripsi dan siswa yang belum ada nilai rapornya. Kemudian ini capaian nilai rapor, kita cek. Nah, ini yang baru untuk nilai yang sudah masuk ya dari PKL. Oke. Input kelengkapan ini kita cek, update data di sini, input kehadiran siswa di sini. Nah, kita cek juga input kehadirannya seperti apa. Ini ya, bening tadi. Ini dia masuk semua. Kemudian catatan wali kelas, input nilai ekskul nggak ada ya karena PKL ya. Kemudian catatan wali kelas di sini kita coba lihat bahwa apa yang sudah diisikan, bening ini sudah ada di sini ya. Sudah ada. Kemudian status penilaian juga ini 12 kuliner A. Nah, ini juga sudah tadi. Kemudian kita masuk ke cetak nilai. Nah, di sini ada nilai rapor dan cetak nilai PKL. Kalau cetak nilai PKL berarti tadi yang isinya 4 tujuan pembelajaran tadi. Nah, kalau nilai rapor ini hanya 1 ya, 1 nilai. Kita coba. Nah, kita generate dulu. Oke, kita pilih untuk nilai bening di sini ya. Kita klik. Oke. Nah, ini buat semuanya nilai rapor mata pelajaran PKL. Jadi hanya 1. Nilai akhirnya 90. Di sini capaian kompetensinya untuk kokurikuler belum ada karena dia PKL.
ekstrakurikuler juga kosong. Nah, ini kehadirannya, ini catatan wali kelas. Di sini nanti ada tanggapan orang tua atau wali murid. Di sini ada wali kelas, kemudian kepala sekolah dan orang tua murid. Nah, seperti itu Ibu semuanya. Nanti nilai ini yang akan digunakan oleh kelas 12 ya, untuk penarikan data di SNBP. Jadi nilai digunakan adalah semester 1 sampai semester 5. Jadi ini nanti akan terpakai untuk SNBP itu. Sekian cara mengisi nilai rapor PKL ya sebagai mata pelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.